Apakah beliau-beliau ini benar-benar sama sekali tidak tahu tentang widodari, tentang surga, tentang sungai madu, tentang tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada? Yang dimasalahnya zakatnya 2,75 kilo atau 2,5 kilo. Ora tau masalahnya piye carane nandur. Wah, wong Islam iki yeding le. Awake dhewe iki lho. Oke, itulah maka kita mesti memiliki sebuah vision kehidupan ya. Memiliki sebuah visi yang jelas sebagai sebuah vision kehidupan untuk menuju kesadaran al-haq min rabbik. Bagaimana kita bisa merubah satu perilaku mindset, tidak membiarkan kebiasaan yang salah, namun bagaimana membiasakan kebenaran. Paham? Iki angel loh. Bagaimana kita membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Itu angel loh. Sudah terhubung dengan rasa pangrasa, waduh engko piye kan begitu. Sekalipun ya kebenaran itu seperti halnya kebaikan selalu kalah dengan kepopuleran dan ketenaran. Sehingga sekali lagi dalam politik yang digunakan adalah elektabilitas. Bukan faktabilitas, bukan akhlakbilitas, bukan budibilitas, bukan sosiobilitas, bukan produksibilitas, tapi elektabilitas dan citrabilitas. Tapi itulah yang telah disepakati, kita harus ikut kesepakatan itu. Makanya kalau kamu ingin jadi lurah ya harus jadi dulu, jadi elektabilitas dulu kan gitu. Gitu. Oke, saya kira begitu. Saya tutup ayat ini deh, langsung makna saja. Saya bisa mengingat. Ya alladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan hanya berbicara, berretorika, berkonsep, berilusi pengetahuan, berilusi wawasan dan wacana, tidak produktif, sesuatu yang tidak kamu kerjakan, yakni tidak memiliki skill keterampilan, tidak produktif. Bagaimana sih kamu berpikir? Surat Sof 2. Kabrun maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Karakter watak perilaku seperti itu amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan dan membicarakan hanya berilusi pengetahuan, ilusi wawasan, sama sekali tidak produktif, mandiri dan berdaulat, tidak memiliki jiwa mandiri. Apa-apa yang kamu kerjakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang, yakni perilaku uswah, membuat perilaku contoh dalam kehidupan,
budi, orang yang uteke kanggu dalam bergerak. Budi itu apa? Uteke kanggu dalam kita menjalankan sesuatu. Dharma, memahami lingkungan dengan baik, sosial yang baik, yang semuanya ada di jalan Allah dalam barisan yang teratur, saling peduli, saling membantu, saling mendukung, berkepedulian, saling menolong, saling mengerti, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh untuk saling mendukung, untuk produktif. Maka kalau lama yakdima amarah, sekali-kali jangan menjadi manusia-manusia yang membiarkan potensi dalam diri dan lingkungan serta alam dan suka mengolok-olok, tidak menggunakan akal pikiran. Jika begitu, sesungguhnya manusia seperti itu tidak melaksanakan apa yang jadi perintah Allah yang diperintahkan kepadanya. Kalala ma yatima amaroh falandun insan ila to'amih, maka hendaklah manusia itu mencermati, mengerjakan, memperhatikan makanannya, yakni produksi dan berbudidaya. Itulah pembuktian iman dan pelaksanaan ketakwaan. Ciri sebuah negara makmur, lakot kana lisabai fi maskani dan seterusnya, bla 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 bla. Tanda sebuah negara itu adil, makmur adalah suburnya tanah yang diinjak yang ada di kiri kanannya tidak kersang satu. Kiri kanan yang dapat ditumbuhi tanaman dan dapat diberdayakan akan dilakukan untuk melakukan budidaya dan pemberdayaan. Dua. Jika tidak ada kebun atau kebunnya sama kersang, maka untuk segera bertindak bersama di antara pemilik untuk menyuburkan kebun-kebun itu supaya subur kembali. 4. Saat berjalan, kiri kanan jalan itu ada tumbuhan yang dapat dimakan. Itulah baldatun toibatun warabun ghafur. Ini saya sekilas karena waktu. Fa'arodu, akan tetapi sebaliknya, keadaan sebaliknya, sebuah negara yang jatuh, air akan kesulitan. Air akan datang sebagai banjir. Kebun dan tanaman serta sawah akan dihuni oleh hama dan penyakit dan akan memunculkan penyakit-penyakit bagi kehidupan manusia. Digambarkan sebagai akuli, hamti, wa asal. Makanan yang seharusnya menjadi sehat, tapi akan menjadi racun bagi pemakannya. Sabak 16. Kemudian tanda lanjutannya, generasi ke generasi selalu memperhatikan untuk generasi selanjutnya. Bekalnya, akhlaknya,
adabnya, skill keterampilannya, ketangguhannya, mentalnya. Wal baltoyibah yakhruju nabatuh bi'idzni rabbih. Berada di dalam sebuah sistem surgawi. Jika sebuah negara semakin jatuh, maka akan dapat dilihat generasinya juga akan semakin rusak, semakin tidak mengerti, semakin jauh dari adab, semakin jauh dari akhlak. Perbuatan kesenangan hedonis, perbuatan yang didasarkan kesenangan hedonis, perbuatan yang didasarkan atas riak, pencitraan, subur dari generasi ke generasi. Nakidah. Maka itu ciri negara itu baik atau tidak. Sesungguhnya menjadikan penanamnya merana. Nek kuwi duwe anak gak duwe adab, gak duwe akhlak, lah ya merana toh. Kan gitu loh. Itu cirinya begitu. Jadi cirinya dalam fakta, kemudian ciri dalam satu kehidupan yang kita jalani ini seperti apa, dilihat dari generasi ke generasi. Kamu bisa melihat statistik dari tahun ke tahun, ekonominya semakin meningkat atau semakin memburuk. Umpamanya begitu. Jangan lihat semata-mata hutangnya. Nek hutang meningkat dikarenakan kan ada bunga. Tapi PDB-nya seperti apa? Semakin menurun seperti apa? Fluktuasinya seperti apa? Oke, teman-teman yang berbahagia. Saya kira begitu, semoga dalam ridho Allah, semoga menggugah kita. Dan saya juga mohon maaf jika menyampaikan sesuatu yang selama ini juga saya nggak mentolong ngungkap, nggak enak ngungkap, nggak nyaman ngungkap. Wah, kalau hak walana muron. Ya itu gampang diunani tapi lakonane ya ngel. Katakan yang benar sebagai benar walaupun pahit. Jari sopo. Gitu. Wong sing muni ngono wae krungu ya panggah pegel. Kalau nggak dimulai dari diri kita, nggak dimulai dari keluarga kita, nggak dimulai dari komunitas kita, kapan? Kalau kita mengandalkan global, negara, jangan salahkan pimpinan-pimpinan negara, karena sistem bernegara itu sudah terjadi B2B, G2G. Ini kan sudah terjadi B2G, B2G. Itu kan sudah terjadi secara global. Kita nggak bisa membangun sebuah sistem secara berdaulat utuh sekarang, kita nggak bisa. Kesulitan banget. Jangan menuntut sesuatu yang akan sangat kesulitan bagi pelaku-pelaku pemerintah melakukan itu. Karena ini sudah dalam sistem global. Siapa di balik global? Orang menyebut elit global. Siapa elit global itu? Bla 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 bla, kengko tukaran kan gitu. Saya punya datanya. Oke. Makanya kita mengantisipasi diri kita. Saya tutup
Teman-teman, saya mohon sikapi dengan bijak. Kita akan menghadapi benar atau tidak. Kalau secara fenomena mungkin El Nino, tapi juga banyak hal yang lain. Saya selama setahun lebih, saya sempat tidak bisa tidur selama 9 bulan, sama sekali nggak mengejamkan mata. Jadi saya mengalami puncak ngantuk kayak apa, dan saya juga mengalami puncak kelaparan, karena selama 6 bulan saya sempat nggak bisa dikasih makan apapun di dalam perut saya. Nasi, bubur, bahkan ada 1 bulan yang segala jenis makanan dan air sama sekali nggak masuk. Jadi 1 bulan sama sekali minum juga enggak, jus juga enggak bisa, bubur enggak bisa, apalagi nasi. Dewi sempat mengalami puncak kesakitan, mengalami puncak ngantuk, mengalami puncak kelaparan. Karena nggak bisa berbaring, boro-boro berbaring, bersandar aja nggak bisa. Dan saya bisa makan baru ini tadi hari ke-7. Dan ini hari pertama saya makan 3 kali, ini hari tadi. Saya tadi sarapan 30, siang 50, kemudian tadi ba'da ngaji, ba'da sholat isya 30, wis lumayan. Kalau ditambah balik. Dan pada saat nggak bisa tidur, nggak bisa makan, saya diperlihatkan, entah itu halusinasi, tapi saya sadar, saya waras. Saya nggak blank, saya nggak kehilangan akal pikiran. Saya masih bisa berpikir normal. Saya diperlihatkan keadaan, tapi saya mohon maaf nggak berani ngungkap. Besok ada apa, bulan depan ada apa, tahun berapa bencana besar, diperlihatkan semua. Saya diperlihatkan banyak penduduk, gejolak ekonomi, reses luar biasa. Saya ditahukan tahun berapa. Saya nggak berani ungkap. Yang saya ingin ungkap hanya memiliki sebuah karakter produktif. Tapi saya hanya bisa mengatakan waktunya tidak lama lagi. Kamu bisa bayangkan. Saya juga baru mengetahui kalau orang itu nggak tidur lebih dari 7 hari, ternyata seperti itu. Padahal saya tidak tidur 8 bulan. Posisi hanya duduk, nggak bisa berbaring, nggak bisa bersandar. Kadang ada yang tanya, ngaten niku ngantuk, ya ngantuk pol. Nggih luwe pol. Tapi faktanya kan diisi nggak bisa. Air putih aja sempat balik. Kalau yang sama sekali nggak bisa dimasuki 1 bulan. Saya cerita ini jawabannya sudah ketemu. Siapa di balik layar ini? Apa sebenarnya? Bla 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 bla. Ternyata kaitannya dengan elit global, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Oke.
Walaupun saya nggak bisa menyimpulkan apakah kejadian-kejadian yang akan datang itu benar atau tidak, ya. Tapi saya diberi gambaran itu. Ada yang detail banget ada. Ya. Apakah ini juga menjadi bagian dari latihan makan sedikit, saya nggak tahu gitu ya. Ya kalau sampai latihan nek maem ojo gentong gitulah. Engko nek nemoni tenan kuwi entuke mung sak piring tapi biasane 5 piring keluwen. Ya. Ya segera begitu dan ayo sekali lagi bangun bebarengan, bangun kebersamaan. Karena saya ditampakkan yang cepat dalam sebuah sistem terselamatkan tidak sekedar ke ilmu ketauhidan, ada sesuatu biasanya, tapi juga berkaitan dengan satu perilaku keakhlakan, keadaban, kebersamaan. Ini juga ditampakkan seperti itu. Semakin ego, semakin individualis, semakin cepat hilang. Teman-teman, itu gambaran yang saya terima. Ya. Ada unsur fisik, ada unsur metafisik, ada unsur real, ada unsur kegaiban gitu ya, kalau saya cerita detail gitu ya. Karena tidak hanya orang-orang spiritual yang kita anggap percaya kepada sesuatu yang nggak kelihatan, bahkan orang-orang Eropa, orang-orang Barat pun sangat percaya itu. Ya. Oke, saya kira begitu dulu aja. Saya sebentar ayo bangun bebarengan kebersamaan. Semoga mendapatkan berberan bekas pangestu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.